Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Seorang pengendara motor tewas tertabrak dan tertimpa truk tronton di jalan menurun di Tulang Bawang. Senpinya, pelaku kamu. Hoi, mana senpinya ya? Seorang pencuri motor di Lampung Tengah menembaki polisi saat akan ditangkap. Miris, warga desa Sukamakmur, Lampung Barat hingga kini belum menikmati listrik PLN. Silakan. Seorang pengendara motor menangis histeris sejadi-jadinya saat melihat istri yang diboncengnya jatuh dan tertimpa truk box tronton yang terguling di pinggir jalan di Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Cakatraya, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang, Rabu siang. Korban Sundari meninggal dunia tertimpa truk. Korban mobil. Motor apa? Motor digeret mobil. Evakuasi jenazah korban berlangsung lama hingga 2 jam. Polisi akhirnya mendatangkan alat berat untuk menyingkirkan truk yang menimpa korban. Aduh, kobong itu. Kobong. Kecelakaan terjadi di jalan menurun saat truk dan motor korban sama-sama sedang melaju dari arah unit 2 menuju Menggala. Kecelakaan diduga disebabkan rem truk mendadak rusak dan kemudian menabrak motor di depannya. Jadi Pak, mobil itu motor. Jadi istri korban itu Pak, langsung bawa mobil ketimpa mobil itu Pak. Pokoknya tadi udah lama, ada sekitar 2 jam lah evakuasi mobil. Evakuasinya ya. Agak lama Pak, nyusah evakuasi, pakai bajak segala macam nggak bisa. Ujung-ujungnya masih pakai alat berat juga Pak. Tapi udah dievakuasi ya? Sudah Pak. Ada korban tadi Pak? Berapa orang? 1 orang Pak. Perempuan. Warga Cakat sini Pak. Oh. Udah dibawa kemana Bang? Jangan rokok. Sudah dibawa ke rumah sakit sekarang Pak. Jadi kecelakaan antara kendaraan R2 sepeda motor dan truk box tronton warna putih. Itu satu arah atau bagaimana Bang? Menurut saksi tadi berjalan satu arah. Terus untuk ada korban itu? Untuk korban penumpang sepeda motor 2 orang, satu mengalami meninggal dunia dan satu luka ringan. Untuk sopir busanya? Untuk khusus kita amankan di pos Lantas Polres Tulang Bawang. Pengemudi truk ditahan di Mapolres Tulang Bawang, sedangkan kendaraannya masih berada di lokasi kecelakaan belum dievakuasi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Senpinya, pelaku kamu. Hoi, mana senpinya ya? Pencuri motor bernama Fernando tertembak kakinya saat terlibat baku tembak dengan tim khusus anti bandit Polres Lampung Tengah pada Rabu sore. Senjata api rakitan mirip revolver yang dipakai tersangka turut disita. Tersangka Fernando ditangkap saat kabur ke belakang rumahnya di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Waipungubuan, Lampung Tengah. Sebelum dibawa ke kantor polisi, tersangka terpaksa mampir terlebih dulu di rumah sakit untuk diobati kakinya. Pada pengembangan lanjutan, seorang teman tersangka bernama Haidir juga ditangkap. Modus keduanya yakni merusak kunci kontak motor korban dengan kunci T. Menurut polisi, tak hanya di Lampung Tengah, para tersangka juga mencuri motor di kabupaten lain, diantaranya Lampung Selatan, Metro, Bandar Lampung, hingga Tulang Bawang. Tersangka mencuri lebih dari 10 motor. Di TK 308 Polres Lampung Tengah, sore ini melakukan upaya paksa penangkapan terhadap DPO Polres Lampung Tengah, kasus 363 atau pencurian kendaraan bermotor dengan inisial tersangka
N, dan juga H. Ini warga Tanjung Ratu, Way Pengubuan. Jadi kronologis penangkapan yang bersangkutan memang merupakan pelaku kejahatan DPO kami, spesialis curanmor. Dapat kami sebutkan TKP-nya ada di Wates, Bumi Ratu Nuban, Seputih Banyak, dan juga Seputih Mataram. Ini nanti akan kita proses sidik semuanya. Berikut, kedua orang pelaku ini juga merupakan pelaku lintas kabupaten. Kita sebutkan Lamsel, Metro, Tubaba, dan juga Bandar Lampung. Ini ada beberapa TKP ya. Jadi pelaku kita tangkap saat setelah melakukan pencurian di wilayah Natar. 2 motor dan peralatan mencuri milik tersangka disita sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu penadahnya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Tim Reskrim Polresta Bandar Lampung Rabu siang membongkar praktik pengoplosan bahan minyak atau BBM. 2 orang pelakunya ditangkap, yakni bernama Eko Saputro dan Bibit Waluyo, warga Panjang, Bandar Lampung. Pengoplosan BBM terungkap setelah polisi menggerebek gudang usaha milik para tersangka di Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap pengoplosan BBM bermodus mencampurkan minyak cong atau minyak mentah dengan BBM asli jenis Pertalite. Hasil BBM campuran tersebut kemudian diberi pewarna dan dijual sebagai BBM jenis Pertamax yang harganya lebih tinggi. Para pelaku menjual Pertamax palsu tersebut ke pedagang pengecer di Lampung Timur. Modus operandi daripada pelaku ini memesan minyak cong dari Palembang, di mana pemilik minyak cong ini masih dalam penyelidikan. Lalu di belakang sana ada truk warna kuning sekitar 5.000 liter minyak cong, itu dimasukkan ke dalam gudang di Campang. Setelah itu untuk cara mencampurnya dari 5.000 liter itu dengan melalui selang yang ada di bawah itu, jadi dilangsir ke bawah ke tempat ke Kempo. Jadi sebanyak 2.500 liter. Di atas tinggal 2.500 liter Pertalite, itu nanti dicampur oleh minyak cong. Itu dicampur oleh minyak cong, nanti dijual, infonya di Petasok yang ada di Lampung Timur. Polisi menyita 2 mobil, yakni 1 truk yang dipakai mengangkut minyak mentah dan 1 mobil tangki yang dipakai tersangka untuk menjual BBM palsu ke pengecer. Penyidikan kasus ini masih akan diselidiki untuk memburu pengendali bisnis BBM oplosan tersebut, serta mencari tahu pengecor atau SPBU yang menyuplai Pertalite kepada tersangka. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan hektar padang savana di hutan Taman Nasional Waikambas atau TNWK di Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur terbakar pada Selasa malam. Api cepat membesar dan meluas karena banyak ranting dan ilalang yang kering dampak kemarau. Total seluas 950 hektar padang savana di 4 titik yang kebakaran. Pemadaman dilakukan oleh tim gabungan petugas TNWK, Polisi Kehutanan, Tentara dan Polisi Polda Lampung dan Dinas Damkar. Petugas terkendala titik api tidak bisa dijangkau mobil damkar, sehingga pemadaman dilakukan dengan alat seadanya, diantaranya menggunakan ranting basah. Untuk kebakaran di kawasan TNWK ini kurang lebih ada 4 titik, yang 3 titik sudah dipadamkan, tinggal 1 titik lagi yang belum dipadamkan. Untuk kendalanya ini karena cuaca panas sehingga angin itu kencang, ilalang yang ada di dalam TNWK ini cepat merambat. Itu untuk kendala kami dalam mengatasi pemadaman, ditambahkan dengan adanya air sebenarnya sudah ada titik-titik air yang ditentukan di setiap restorasi ada, cuman kendalanya kita harus menggunakan diesel untuk menyedot sehingga menunggu lama.
Tim ini sebanyak 3 satuan tersebut langsung melakukan pemadaman dan setelah itu mereka kembali ke tempat. Namun demikian tim masih melakukan pemantauan terhadap kebakaran baik di permukaan maupun di dalam karena masih ada bara yang diperkirakan. Dan saat ini juga sudah dilakukan mop up atau pembersihan bara dan kami akan terus memantau hal tersebut supaya tidak ada lagi lanjutan kebakaran di daerah tersebut. Yang jelas kalau dampak kebakaran tentu saja ini pasti ada polusi udara di sana. Namun demikian alhamdulillah ada hujan deras ya sehingga juga debu-debu asap-asap sudah menghilang dan semoga tidak ada dampak yang lebih tidak bagus lagi buat masyarakat di sekitar tempat tersebut. Hingga Rabu siang, kebakaran belum sepenuhnya padam. Dari 4 titik yang terbakar, 3 titik diantaranya sudah padam. Petugas kemudian bergabung untuk fokus memadamkan kebakaran di 1 titik lagi. Penyebab kebakaran masih diselidiki, apakah ada unsur kesengajaan dari pemburu liar atau karena dampak kemarau. Otoritas Taman Nasional Waikambas menyatakan kebakaran tersebut tidak mengganggu habitat gajah Sumatera sebab lokasi kebakaran dengan pusat konservasi cukup jauh. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur.